Dinas Perdagangan wan Perindustrian Banjarmasin terus memperkuat tata kelola sektor industri kecil wan menengah dengan mendorong peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan berusaha. Salah satu langkah strategis diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi pengawasan izin berusaha di sektor perindustrian yang digelar di Hotel Zuri Banjarmasin, Jalan Ayani, Pal 5,5, Tegah hari Senin 27 Oktober 2020. Dinas Perdagangan wan Perindustrian Banjarmasin terus memperkuat tata kelola sektor industri kecil wan menengah dengan mendorong peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan berusaha. Salah satu langkah strategis diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi pengawasan izin berusaha di sektor perindustrian yang digelar di Hotel Zuri Banjarmasin, Jalan Ayani, Pal 5,5, tengah hari Senin 27 Oktober 2025. Kegiatan ini diikuti puluhan pelaku IKM lokal dari berbagai bidang industri, mulai dari pengolahan makanan, kerajinan, hingga produksi rumah tangga. Tujuannya untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya legalitas usaha, tata kelola industri yang baik, serta dampak positif kepatuhan terhadap pengembangan usaha secara berkelanjutan. Kepala Bidang Perindustrian Disperdagin Banjarmasin Dedi Hamdani dalam laporannya menyatakan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjamin keamanan produk, kepastian hukum, dan penataan kawasan industri yang lebih terarah. Dedi Hamdani memedahkan kawasan Mantuil Wahini telah resmi ditetapkan sebagai kawasan industri Banjarmasin yang menjadi pusat pengembangan sektor industri di Kota Seribu Sungai. Baru TKDN dan TKD pengawasan. Jadi semua ini satu rangkaian secara utuh ya, yang merupakan menjadi kewajiban dari IKM yang ada di Kota Banjarmasin. Sebuah produk industri itu secara nasional harus memiliki kategori dan terdaftar dalam aplikasi INAS yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Dan karena itu ini merupakan rangkaian dari keseluruhan di segi pengawasannya. Jadi nanti pengawasan itu melekat secara keseluruhan baik dari segi administrasi hingga pelaksanaan. Jadi nanti pada hari ini kegiatan sosialisasi ini sangat penting ya untuk memberikan gambaran kegiatan pengawasan apa saja yang akan dilaksanakan oleh dinas terkait produk-produk RPA. Kepala Dinas Perdagangan wan Perindustrian Banjarmasin Ihram Mubtesar Wehtakuni Prima TV memedahkan kegiatan sosialisasi ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan ekosistem industri yang tertib, transparan, dan sesuai regulasi. Menurut Ihram Mubtesar, berdasarkan data aplikasi Sidin Banjarmasin, hingga wayah ini terdapat sekitar 6.100 pelaku IKM yang terdaftar di Banjarmasin. Namun dari jumlah tersebut baru 3.500 IKM yang telah terverifikasi secara resmi oleh Disperdagin. Kondisi ini menunjukkan masih adanya ruang besar untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi usaha. Kenapa kita melaksanakan kegiatan ini? Karena menurut kami kegiatan ini cukup penting. Salah satu contoh ya, di dalam akun Sidin Banjarmasin itu ada tercatat kurang lebih sekitar 6.100 IKM di Kota Banjarmasin yang sudah diverifikasi oleh Dinas Perdagangan dan Kota Banjarmasin itu sekitar 3.549. Namun pada akun SIINAS, Sistem Informasi Industri Nasional yang dimiliki oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, hanya lebih sedikit dari 300 IKM yang sudah terverifikasi, dan salah satu dari kendalanya itu IKM kita tidak memiliki PBG atau SLF. Mereka juga tidak memiliki SPPL ya, karena untuk industri kecil menengah itu hanya cukup dengan SPPL, tidak perlu KLUPL. Namun mereka belum mengetahui saat ini kan kita ada kawasan industri ya di Mantuil. Itu sudah ditetapkan melalui keputusan wali kota, dan sudah seharusnya seluruh aktivitas industri yang ada di Kota Banjarmasin itu dipusatkan di kelurahan tersebut. Namun
aktivitas mereka ini sudah ada jauh hari sebelum diterbitkannya keputusan wali kota. Nah, untuk itulah kita meminta Dinas PUPR untuk menyampaikan bagaimana sih seharusnya, dan mungkin dari internal pemerintah Kota Banjarmasin juga harus merembukan hal ini untuk memberikan jaminan keamanan, jaminan kepastian hukum bagi mereka. Apakah nanti dengan ketentuan terbatas bersyarat ya Pak Dedi atau seperti apa, nanti mungkin akan ada rapat lanjutan setelah kegiatan sosialisasi ini. Ihram Muftesar berharap seberatan pelaku IKM dapat segera memiliki izin usaha nang sah sehingga dapat meningkatkan daya saing, memperluas akses pasar, dan memperoleh perlindungan hukum nang lebih kuat.